Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Anto adalah seorang pemuda berusia 24 tahun yang berasal dari sebuah desa kecil di Jawa. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Orang tuanya hanyalah petani biasa yang penghasilannya tidak menentu. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Anto merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Setelah lulus SMA, ia mencoba berbagai pekerjaan di kota, tetapi gaji yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi mengirim uang ke orang tuanya di desa. Hingga akhirnya, seorang teman menyarankan agar ia mencoba menjadi tenaga kerja Indonesia TKI di Jepang. Awalnya, Anto ragu. Jepang adalah negara asing dengan budaya dan bahasa yang jauh berbeda dari tempat asalnya. Namun, setelah mendengar bahwa gaji TKI di Jepang jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia, ia mulai tertarik. Dengan penuh tekad, ia mendaftar program magang kerja dan mengikuti berbagai pelatihan selama beberapa bulan. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Anto mendapatkan kontrak kerja sebagai perawat lansia di sebuah rumah pribadi di Jepang. Di sisi lain, Minami Kawakita adalah seorang wanita Jepang berusia 28 tahun. Ia berasal dari keluarga terpandang dan cukup berada. Sejak muda, ia dididik untuk menjadi wanita mandiri dan sukses dalam karir. Minami bekerja sebagai pemilik butik pakaian mewah di Tokyo dan memiliki kehidupan yang mapan. Namun, dalam hal percintaan, hidupnya tidak seberuntung kariernya. 2 tahun lalu, ia menikah dengan seorang pria dari keluarga kaya. Sayangnya, pernikahan mereka tidak bahagia. Suaminya adalah seorang pria dingin dan sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Bahkan selama 2 tahun pernikahan, mereka tidak pernah sekalipun berhubungan intim. Minami awalnya berpikir bahwa keadaan itu akan berubah seiring waktu. Namun, semakin lama, ia merasa pernikahannya seperti hubungan tanpa makna. Suaminya tidak pernah memperhatikannya, tidak pernah menunjukkan kasih sayang, dan seakan menikah hanya demi status sosial. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai, Minami kembali tinggal di rumah keluarganya. Di sana, ia tinggal bersama ayahnya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Minami merasa bertanggung jawab merawat ayahnya, tetapi kesibukan pekerjaannya membuatnya sulit untuk selalu berada di rumah. Atas saran seorang teman, ia memutuskan untuk mencari seorang perawat yang bisa merawat ayahnya. Setelah melalui proses seleksi, ia akhirnya memilih Anto, seorang TKI asal Indonesia, karena rekam jejaknya yang baik dan pengalamannya dalam merawat lansia. Ketika pertama kali melihat Anto, Minami sempat ragu. Ia tidak pernah mempekerjakan orang asing sebelumnya. Namun, setelah melihat cara kerja Anto, keraguan itu perlahan menghilang. Anto bekerja dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Ia tidak hanya merawat ayah Minami dengan baik, tetapi juga memperlakukannya seperti keluarganya sendiri. Ia selalu memastikan bahwa ayah Minami mendapatkan perawatan terbaik, mulai dari membantu mandi, menyiapkan makanan, hingga mengajak berbicara agar tidak merasa kesepian. Hari demi hari, Minami mulai melihat sisi lain dari Anto. Ia bukan hanya sekadar pekerja, tetapi juga sosok pria yang tulus dan bertanggung jawab. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu menunjukkan kepeduliannya lewat tindakan. Waktu terus berlalu, Minami mulai menyadari bahwa ia sering memperhatikan Anto, bahkan tanpa sadar membandingkan pemuda itu dengan pria-pria Jepang yang dikenalnya. Tidak seperti mantan suaminya yang dingin dan egois, Anto adalah pria yang penuh perhatian dan sabar. Namun, ada satu hal yang membuat Minami gelisah. Usianya sudah hampir 30 tahun, dan ia belum memiliki anak. Di Jepang, banyak wanita seusianya yang memilih menjadi ibu tunggal. Tanpa menikah, Minami pun mulai mempertimbangkan kemungkinan itu, apalagi ia tahu bahwa ayahnya sangat ingin memiliki cucu sebelum meninggal. Setiap kali melihat teman-temannya yang sudah memiliki anak, Minami merasa iri. Ia ingin merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu, tetapi ia tidak ingin kembali menjalani pernikahan yang kosong seperti dulu. Suatu malam, setelah lama memikirkannya, Minami akhirnya mengambil keputusan besar. Ia ingin memiliki anak, tetapi bukan dengan pria sembarangan. Ia ingin seorang pria yang baik, bertanggung jawab, dan bisa menjadi ayah yang penuh kasih sayang untuk anaknya. Dan dalam pikirannya, hanya satu orang yang cocok untuk itu, Anto. Malam itu, setelah memastikan ayahnya sudah tidur, Minami memberanikan diri berbicara dengan Anto.
Anto, aku ingin bicara denganmu, katanya pelan. Anto yang sedang mencuci piring di dapur menoleh. Iya, Minami-san, ada apa? Minami menarik napas dalam sebelum melanjutkan, aku ingin punya anak. Anto terdiam sejenak. Oh, itu bagus. Minami menatapnya serius. Dan aku ingin kamu yang memberikannya padaku. Anto tersentak. Piring di tangannya hampir jatuh. Minami-san, apa maksudnya? Minami menatapnya dalam. Aku ingin kamu menjadi ayah dari anakku. Anto merasa dunia seakan berhenti sejenak. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar permintaan seperti ini dari majikannya. Melihat ekspresi terkejut di wajah Anto, Minami segera menambahkan, aku tidak memaksamu. Jika kamu tidak mau, aku akan mencari cara lain. Tapi aku berharap kamu mau membantuku. Anto terdiam lama. Ia seorang muslim yang taat, dan hubungan di luar nikah adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan keyakinannya. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan permintaan Minami begitu saja. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya berkata, Minami-san, ini keputusan besar. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Minami mengangguk. Aku mengerti. Aku akan menunggu jawabanmu. Malam itu, Anto tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan permintaan Minami. Ia tahu ini bukan sekadar tentang membantu seseorang memiliki anak, tetapi juga tentang tanggung jawab besar yang akan menyertainya. Keesokan harinya, setelah mempertimbangkan segala hal, Anto akhirnya mengambil keputusan. Ia menemui Minami dan berkata, Minami-san, aku akan membantu. Tapi ada satu syarat. Minami menatapnya penuh harap. Apa itu? Anto menatapnya serius. Jika nanti kamu benar-benar hamil, kamu harus mempertimbangkan untuk menikah denganku. Minami terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Baik, jika aku hamil, aku akan menikah denganmu. Dan dengan itu, babak baru dalam kehidupan mereka pun dimulai. Hari-hari setelah kesepakatan itu terasa berbeda bagi Anto. Setiap kali bertemu dengan Minami, ia merasa canggung. Meskipun ia sudah setuju untuk membantu, hatinya masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah ini keputusan yang benar? Bagaimana jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi? Sementara itu, Minami tampak lebih tenang. Setelah bertahun-tahun menahan keinginan untuk menjadi seorang ibu, kini ia merasa harapannya akan segera terwujud. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit gelisah, ia sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam hal ini. Suatu malam, setelah memastikan ayahnya sudah tidur, Minami mendekati Anto yang sedang mencuci piring di dapur. Anto, bisakah kita mulai malam ini? Tanyanya dengan suara pelan. Anto terkejut, jantungnya berdegup kencang. Meskipun ia sudah menyetujui kesepakatan ini, mendengar Minami mengatakannya secara langsung tetap saja membuatnya gugup. Maksud Minami-san, sekarang? Tanyanya ragu. Minami mengangguk pelan. Ya, aku sudah menghitung masa suburku, dan sebaiknya kita tidak menunda. Anto menarik napas dalam. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi ia tetap merasa tegang. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. Baik, Minami-san. Minami tersenyum tipis, lalu berkata, ayo ke kamar mandi. Anto terkejut. Di kamar mandi? Minami mengangguk. Ya, aku pikir itu tempat yang paling aman dan privasi terjaga. Meskipun agak canggung, Anto mengikuti Minami menuju kamar mandi. Minami masuk lebih dulu, lalu menutup pintu dan mengunci dari dalam. Suasana menjadi hening sejenak. Minami menyalakan air hangat dari shower. Uap air mulai memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang semakin membuat Anto gugup. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada dalam situasi seperti ini, apalagi dengan majikannya sendiri. Minami berusaha bersikap tenang, tetapi dalam hatinya, ia juga merasakan ketegangan. Selama ini, ia hanya membaca teori tentang hal ini dari buku atau internet, tetapi mengalaminya langsung adalah hal yang berbeda. Setelah beberapa menit berlalu, Minami berkata dengan suara pelan, Anto, kita mulai sekarang. Anto mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat mereka hendak memulai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Minami tiba-tiba merasa gugup dan panik. Tunggu, aku tidak tahu harus bagaimana, katanya sambil menunduk. Anto bisa merasakan kegelisahan Minami. Ia pun mencoba menenangkannya. Minami-san, kita bisa lakukan ini perlahan. Jangan terburu-buru. Minami mengangguk, tetapi rasa canggung di antara mereka semakin terasa. Anto pun merasa tidak nyaman. Situasi ini tidak seperti yang ia bayangkan. Ia bisa merasakan bahwa Minami sebenarnya belum benar-benar siap.
Beberapa kali mereka mencoba, tetapi tetap saja ada sesuatu yang menghambat. Minami terlalu tegang, dan Anto juga tidak bisa berkonsentrasi. Setelah beberapa saat, Minami akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Maaf, Anto, aku tidak bisa." Anto menatapnya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Minami-san. Mungkin kita butuh waktu." Minami menunduk, merasa sedikit kecewa. Ia benar-benar ingin segera memiliki anak, tetapi ternyata ini lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Setelah kejadian malam itu, hubungan mereka kembali normal, tetapi ada sedikit perubahan. Minami terlihat sedikit lebih pendiam, sementara Anto tetap berusaha bersikap profesional seperti biasa. Waktu berlalu, Minami berharap ada keajaiban, tetapi setelah sebulan berlalu, ia menyadari bahwa dirinya belum juga hamil. Ia mulai merasa cemas. Suatu hari, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Setelah menjalani beberapa tes, dokter mengatakan bahwa kesehatannya baik dan tidak ada masalah dalam kesuburannya. Yang Anda butuhkan adalah ketenangan dan suasana yang lebih nyaman, kata dokter. Stres dan tekanan bisa membuat tubuh sulit untuk menerima kehamilan. Minami mengerti maksud dokter. Ia selama ini terlalu memaksakan diri dan tidak membiarkan semuanya berjalan secara alami. Mungkin itu sebabnya ia merasa kesulitan saat pertama kali mencoba dengan Anto. Setelah keluar dari klinik, Minami mulai berpikir ulang. Mungkin mereka harus mencoba lagi, tetapi kali ini dengan cara yang lebih santai. Ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Malam harinya, Minami menemui Anto di ruang makan. "Anto, aku ingin minta maaf," katanya pelan. Anto menatapnya dengan bingung. "Maaf, untuk apa, Minami-san?" "Untuk waktu itu, aku terlalu memaksakan diri. Aku sadar aku belum siap," ujar Minami. Anto tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Minami-san. Aku mengerti." Minami menghela napas panjang. "Aku ingin mencoba lagi, tetapi dengan cara yang berbeda." Anto terdiam sejenak, lalu bertanya, "Cara yang berbeda?" Minami mengangguk. "Kali ini, di tempat yang lebih nyaman." Anto mulai memahami maksud Minami. Ia tahu bahwa mereka akan mencoba lagi, tetapi kali ini bukan di kamar mandi. Malam itu, Minami kembali menghitung masa suburnya. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan lagi. Dengan hati yang lebih tenang, ia mempersiapkan dirinya untuk mencoba sekali lagi, tetapi kali ini dengan cara yang lebih baik. Namun, satu hal yang pasti, kali ini mereka tidak akan melakukannya di kamar mandi lagi. Setelah kegagalan pertama di kamar mandi, Minami mulai memahami bahwa segalanya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ia perlu menciptakan suasana yang lebih nyaman, baik untuk dirinya maupun Anto. Kali ini, ia ingin mencoba dengan cara yang lebih baik, di tempat yang lebih hangat dan tenang, yaitu di kamar tidurnya. Sejak pertama kali mereka mencoba, Minami mulai lebih memperhatikan Anto. Ia menyadari bahwa pemuda asal Jawa itu bukan hanya pekerja keras, tetapi juga pria yang penuh tanggung jawab. Anto selalu sigap merawat ayahnya, memasak makanan sehat, bahkan menghiburnya ketika sedang merasa kesepian. Minami juga mulai memahami bahwa Anto memiliki prinsip yang kuat. Meskipun ia telah setuju untuk membantunya memiliki keturunan, Anto tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakininya. Ia tidak pernah bertindak gegabah dan selalu memastikan bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar nafsu, melainkan keputusan besar yang harus dipikirkan matang-matang. Malam itu, Minami kembali menghitung masa suburnya. Dari hasil perhitungan, malam ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mencoba lagi. Dengan hati yang lebih tenang, ia mempersiapkan dirinya. Setelah memastikan ayahnya sudah tidur, Minami memberanikan diri menemui Anto yang sedang membaca buku di ruang tamu. "Anto, bisakah kita bicara?" tanyanya dengan suara lembut. Anto menutup bukunya dan menatap Minami dengan penuh perhatian. "Tentu, Minami-san. Ada apa?" Minami menggigit bibirnya pelan sebelum berkata, "Aku ingin kita mencoba lagi, tapi kali ini di tempat yang lebih nyaman." Anto terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, jika itu yang Minami-san inginkan." Minami tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Anto sedikit ragu sebelum akhirnya menyambut tangan Minami. Bersama-sama, mereka berjalan menuju kamar Minami. Begitu masuk ke dalam kamar, Minami menutup pintu dan mengunci dari dalam. Ia menyalakan lampu tidur, menciptakan suasana yang lebih hangat dan intim. Berbeda dengan percobaan pertama, kali ini ia merasa lebih siap. Tidak ada lagi kegugupan seperti sebelumnya. Minami menatap Anto dengan lembut.
Terima kasih sudah mau melakukan ini untukku. Anto mengangguk. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Malam itu, mereka benar-benar berusaha. Tidak ada lagi ketegangan seperti di kamar mandi. Kali ini, Minami benar-benar merasa nyaman dan yakin dengan keputusannya. Ia ingin memiliki anak, dan ia percaya bahwa Anto adalah pria yang tepat untuk menjadi ayah dari anaknya. Setelah malam itu, Minami mulai menantikan kabar baik. Ia terus menghitung hari, berharap kali ini usahanya berhasil. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan berdebar-debar, bertanya-tanya apakah ada tanda-tanda kehamilan. Waktu berlalu, 1 minggu, 2 minggu, hingga akhirnya 1 bulan telah lewat. Suatu pagi, Minami mulai merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Ia merasa lebih cepat lelah, mudah mual, dan indera penciumannya menjadi lebih sensitif. Saat mencium aroma kopi di dapur, perutnya langsung terasa mual. Minami terdiam. Ia tahu tanda-tanda ini. Bisa jadi, ia hamil. Tanpa menunggu lama, Minami segera pergi ke apotek dan membeli alat tes kehamilan. Begitu kembali ke rumah, ia langsung masuk ke kamar mandi dan melakukan tes. Jantungnya berdegup kencang saat menunggu hasilnya. Ia menggigit bibirnya, merasa gugup sekaligus penuh harap. Beberapa menit kemudian, matanya membesar saat melihat hasilnya. 2 garis merah muncul di alat tes kehamilan itu. Minami menutup mulutnya, tidak percaya. Air matanya mulai menggenang. Ia benar-benar hamil. Dengan tangan gemetar, ia keluar dari kamar mandi dan berlari menuju ruang tamu di mana Anto sedang duduk membaca buku. Anto, serunya dengan suara bergetar. Anto langsung berdiri, melihat ekspresi Minami yang penuh emosi. Ada apa, Minami-san? Minami menunjukkan alat tes kehamilannya dengan tangan gemetar. Aku hamil. Anto menatap alat tes itu, lalu menatap Minami. Mata pemuda itu membesar, seolah belum bisa sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Benarkah? Tanyanya dengan suara pelan. Minami mengangguk sambil tersenyum, air matanya mulai mengalir. Ya, aku benar-benar hamil, Anto. Anto terdiam sejenak, lalu perlahan tersenyum. Ada rasa lega dan bahagia yang membanjiri hatinya. Ia tahu ini adalah awal dari tanggung jawab besar, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa bersyukur bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Minami tiba-tiba melangkah maju dan memeluk Anto erat. Terima kasih, Anto, aku benar-benar bahagia. Anto membalas pelukan itu dengan lembut. Aku juga, Minami-san. Aku akan bertanggung jawab atas ini. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup Minami. Ia akhirnya mengandung anak yang selama ini ia impikan. Namun, ia juga tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang mereka. Dalam hati, ia mulai memikirkan satu hal yang pernah dikatakan Anto sebelumnya tentang pernikahan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah mengetahui dirinya hamil, Minami merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam kesepian dan ketidakpastian, tetapi kini semuanya berubah. Di dalam rahimnya, tumbuh janin yang akan menjadi anaknya, anak yang selama ini ia impikan. Anto, di sisi lain, merasakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Ia memang sudah menyetujui untuk membantu Minami mendapatkan keturunan, tetapi kini ia sadar bahwa perannya tidak bisa berhenti di sini. Seorang anak membutuhkan seorang ayah, dan ia tidak bisa membiarkan Minami menghadapinya sendirian. Hari-hari berlalu dengan cepat, kehamilan Minami semakin nyata, dengan perutnya yang mulai membesar. Anto menjadi lebih perhatian, selalu memastikan Minami makan dengan baik dan beristirahat cukup. Ia juga sering membacakan doa untuk janin dalam kandungan Minami, sesuatu yang membuat Minami semakin tertarik dengan keyakinan Anto. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di taman belakang rumah, Minami tiba-tiba bertanya, Anto, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu, Minami-san, jawab Anto sambil menoleh ke arahnya. Minami menggenggam perutnya yang mulai membesar, lalu berkata, aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Anto terkejut, ia tidak menyangka Minami akan menanyakan hal ini. Apa yang membuat Minami-san ingin tahu tentang Islam? Tanyanya hati-hati. Minami tersenyum lembut, aku melihat bagaimana kau menjalani hidup dengan ketulusan dan kedamaian. Aku juga melihat bagaimana kau begitu bertanggung jawab dan penuh kasih sayang.
Aku ingin tahu, apakah semua itu karena keyakinanmu? Anto terdiam sejenak, lalu mengangguk. Islam mengajarkan kita untuk selalu bertanggung jawab, menjaga amanah, dan berbuat baik kepada sesama. Aku hanya berusaha menjalankan apa yang diajarkan. Minami menatap Anto dengan penuh pemikiran. Ia sudah lama mencari makna dalam hidupnya, dan kini ia merasa bahwa mungkin jawabannya ada dalam Islam. Beberapa hari kemudian, Minami mulai membaca tentang Islam. Ia membeli buku-buku tentang ajaran Islam dan mulai menonton video-video tentang kisah para mualaf. Semakin ia belajar, semakin ia merasa bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi juga pedoman hidup yang penuh dengan makna. Suatu malam, Minami memutuskan untuk berbicara dengan Anto. Anto, katanya dengan suara pelan, aku ingin masuk Islam. Anto menatapnya dengan mata membesar. Minami-san, kau benar-benar yakin? Minami mengangguk. Aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku ingin anak kita lahir dalam keluarga yang memiliki nilai-nilai yang kuat. Aku ingin dia dibesarkan dengan ajaran yang penuh cinta dan kedamaian. Anto merasa haru mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Minami akan mengambil keputusan sebesar ini. Beberapa hari kemudian, Minami pergi ke masjid terdekat bersama Anto. Di sana, ia bertemu dengan seorang imam yang membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan hati yang mantap, Minami mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seperti terlahir kembali. Hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah resmi menjadi seorang muslim, Minami mulai belajar lebih banyak tentang Islam. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan, belajar tentang salat, dan membaca Al-Quran. Ia juga mulai memahami betapa pentingnya pernikahan dalam Islam. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Minami menatap Anto dengan lembut. Anto, katanya pelan, aku ingin kita menikah. Anto terkejut, tetapi ia bisa melihat ketulusan dalam mata Minami. Aku ingin anak kita lahir dalam keluarga yang sah. Aku ingin membesarkannya bersama-sama, sebagai suami dan istri, lanjut Minami. Anto tersenyum. Ia sudah lama memikirkan hal ini, tetapi ia tidak ingin memaksakan Minami. Kini, mendengar Minami sendiri yang menginginkannya, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Beberapa minggu kemudian, mereka mengadakan akad nikah sederhana di masjid, disaksikan oleh beberapa teman muslim dan seorang ustaz yang menjadi wali bagi Minami. Dalam prosesi yang hikmat, Anto mengucapkan ijab kabul dengan lancar, dan Minami resmi menjadi istrinya dalam Islam. Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidup mereka. Minami tidak hanya mendapatkan seorang suami, tetapi juga sebuah keluarga baru yang akan selalu mendukungnya. Dalam hatinya, ia merasa yakin bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Kini, ia tidak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga seorang calon ibu yang akan mendidik anaknya dengan cinta dan nilai-nilai Islam. Anto, di sisi lain, merasa bahwa inilah jalan yang telah digariskan untuknya. Ia datang ke Jepang sebagai seorang TKI, tetapi takdir membawanya pada perjalanan yang jauh lebih besar, membangun keluarga dengan seorang wanita yang kini telah menjadi istrinya dalam Islam. Dengan penuh harapan, mereka menantikan kelahiran anak mereka, siap untuk menjalani kehidupan baru sebagai sebuah keluarga yang utuh. Kehamilan Minami berjalan dengan lancar. Sejak menikah dengan Anto, kehidupannya berubah drastis. Ia bukan lagi seorang wanita yang kesepian, melainkan seorang istri dan calon ibu yang penuh harapan. Perubahan ini juga dirasakan oleh ayah Minami, yang semakin bahagia melihat putrinya mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab seperti Anto. Setiap hari, Anto semakin perhatian terhadap Minami. Ia membantunya menyiapkan makanan bergizi, menemani kontrol ke dokter, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk janin mereka. Minami sangat menghargai semua perhatian itu. Ia merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Anto. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya Minami memasuki bulan ke-9 kehamilannya. Perutnya semakin membesar, dan ia mulai merasakan kontraksi kecil. Dokter mengatakan bahwa waktu persalinan semakin dekat. Pada suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Minami terbangun dengan rasa nyeri luar biasa di perutnya. Ia menggigit bibir, mencoba menahan sakit, tetapi rasa itu semakin menjadi-jadi. Dengan napas tersengal, ia mengguncang bahu Anto yang tertidur di sampingnya. Anto, aku merasa sakit," ucapnya dengan suara bergetar.
Anto segera terbangun dan melihat wajah Minami yang menahan kesakitan. Ia langsung sadar bahwa inilah saatnya. Tanpa membuang waktu, ia segera membantu Minami bangun dan membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter segera memeriksa kondisi Minami. Sudah bukaan 7, kata dokter. Sebentar lagi, bayi akan lahir. Anto menggenggam tangan Minami erat. Bertahanlah, Minami. Aku di sini. Minami mengangguk, meski rasa sakitnya semakin kuat. Ia mencoba mengatur napas seperti yang diajarkan dokter selama kelas persalinan. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai terbit, proses persalinan mencapai puncaknya. Minami berjuang dengan sekuat tenaga, keringat mengalir deras di wajahnya. Ia menggigit bibir, berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Ayo, Minami-san, sedikit lagi, kata dokter dengan semangat. Dengan teriakan penuh perjuangan, akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang nyaring memenuhi ruangan. Minami terengah-engah, air matanya mengalir, bukan karena sakit, tetapi karena kebahagiaan. Selamat, bayi perempuan Anda lahir dengan sehat, kata dokter sambil menyerahkan bayi mungil itu ke pangkuan Minami. Minami menatap bayi kecilnya dengan mata berkaca-kaca. Wajah bayi itu begitu mirip dengannya, mata sipit yang indah, hidung kecil yang mungil, dan kulit putih bersih seperti porselen. Dia cantik sekali, bisiknya dengan suara bergetar. Anto yang berdiri di sampingnya juga menatap bayi itu dengan kagum. Ia tidak bisa menahan air matanya. Alhamdulillah, katanya penuh syukur. Minami menatap Anto dengan senyum penuh cinta. Anto, terima kasih, kau telah membuat semua ini mungkin. Anto tersenyum dan mengusap kepala Minami dengan lembut. Ini adalah anugerah dari Allah, Minami. Kita diberi amanah untuk merawat dan membesarkan putri kita. Beberapa saat kemudian, seorang perawat datang untuk membantu membersihkan bayi dan memberikan pakaian kecil untuknya. Saat bayi itu kembali ke pelukan Minami, ia menatap wajah mungilnya dengan penuh kasih. Apa kita sudah punya nama untuknya? Tanya Minami sambil menoleh ke Anto. Anto tersenyum. Bagaimana kalau kita beri nama Aisa Sakura? Aisa dalam Islam berarti hidup dengan baik, dan Sakura melambangkan keindahan dan ketahanan dalam budaya Jepang. Minami tersenyum haru. Aisa Sakura, nama yang indah. Hari itu menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka. Minami, yang dulu merasa hidupnya hampa, kini telah memiliki keluarga kecil yang utuh. Ia bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang istri yang menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahannya dengan Anto. Anto, yang dulu hanya seorang TKI sederhana, kini menjadi seorang suami dan ayah yang memiliki tanggung jawab besar. Namun, ia tidak merasa terbebani. Justru, ia merasa diberkahi dengan istri yang luar biasa dan seorang putri yang cantik. Beberapa hari kemudian, Minami dan bayi Aisa Sakura diperbolehkan pulang ke rumah. Saat memasuki rumah, Minami merasa rumah itu kini terasa lebih hangat, lebih hidup. Ada suara bayi yang melengkapi kehangatan keluarga mereka. Anto terus membantu Minami dalam merawat bayi mereka. Ia belajar mengganti popok, menidurkan Aisa, bahkan bangun tengah malam saat bayi mereka menangis. Melihat Anto yang begitu penuh kasih sayang kepada putri mereka, Minami merasa semakin yakin bahwa ia telah memilih pria yang tepat sebagai ayah dari anaknya. Sementara itu, ayah Minami juga sangat bahagia melihat cucunya lahir dengan sehat. Ia sering duduk di dekat Aisa, menatapnya dengan mata penuh kebanggaan. Dia benar-benar mirip dengan Minami saat kecil, katanya sambil tersenyum. Minami menggenggam tangan ayahnya. Ayah, terima kasih sudah selalu mendukungku. Aku sangat bersyukur memiliki keluarga seperti ini. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka terus dipenuhi dengan kebahagiaan. Aisa tumbuh menjadi bayi yang ceria, dengan senyuman yang selalu membuat semua orang di sekitarnya merasa bahagia. Minami tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ia harus belajar lebih banyak tentang Islam, menjadi ibu yang baik, dan mendidik Aisa dengan nilai-nilai yang benar. Tetapi ia tidak lagi merasa takut. Ia memiliki Anto di sisinya. Ia memiliki keluarga yang selalu mendukungnya. Dan yang paling penting, ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa kehidupannya kini berada di jalur yang benar. Dengan penuh harapan, Minami menatap masa depan, siap menjalani kehidupan baru sebagai seorang ibu dan seorang muslimah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari cerita-cerita di NWH Story.
Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Yang tadi saudara, kisah inspiratif dari Jepang. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Ambil baiknya, buang kejelekannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.